Assalamualaikum Sobat Football United. Dari ESPN langsung aja nih, ada berita yang menurut gue menarik ya. Bagaimana Manchester United dikabarkan menginginkan Gary O'Neil untuk membicarakan ya kemungkinan posisi coaching. Ini ditulis oleh Mark Odgen, jurnalis dari ESPN. Ini menurut gue kabar yang mengejutkan. Mengejutkan tidak mengejutkan, tentu saja mengejutkan karena ya namanya adalah Gary O'Neil yang saat ini merupakan pelatih dari Wolves. Tidak mengejutkan karena memang dengan belum pastinya situasi Erik ten Hag, Manchester United, klub besar Manchester United ini pasti akan terus dikaitkan dengan banyak nama manajer, dan ini terus berlanjut ya, ataupun calon dari pelatih kepala Manchester United. Oke, gue ke artikelnya dulu. Manchester United ingin berbicara dengan Wolverhampton Wanderers atau pelatih kepala dari Wolverhampton Wanderers, Gary O'Neil, mengenai kemungkinan atau potensi menjadi pelatih baru di Old Trafford. Sumber mengatakan kepada ESPN. Dengan Sir Jim Ratcliffe, Ineos Group saat ini yang memegang football operation di Manchester United setelah sukses ya 27% kepemilikan klub di bulan Februari. Sumber juga telah mengatakan di rejim yang baru ini dipimpin oleh Director of Sport dari Ineos, Sir Dale Brailsford, ini ingin membangun sebuah coaching atau struktur kepelatihan yang dipimpin oleh seorang pelatih kepala. Dengan masih belum ada keputusan final yang dibuat untuk Erik ten Hag, masa depan dari manajer Manchester United ini, sumber mengatakan kepada ESPN kalau Manchester United ini telah mengakses ya manajer Inggris Gareth Southgate, lalu manajer Brighton Roberto De Zerbi, dan juga dari Brentford Thomas Frank sebagai potensi yang akan mengisi posisi tersebut ya. Gary O'Neil yang ditunjuk sebagai manajer di Molineux bulan Agustus yang lalu setelah kepergian Julian Lopetegui, ini yang sebelumnya membawa Wolves ke posisi kualifikasi di Eropa musim ini setelah dia mempertahankan Bournemouth tetap berada di Premier League di kesempatan pertama musim lalu. Sumber mengatakan kepada ESPN kalau pelatih 40 tahun ini juga telah tahu ya ketertarikan dari Manchester United dengan beberapa pihak senior dari klub menunjukkan keinginannya untuk melakukan diskusi. Sumber juga telah mengonfirmasi keinginan Manchester United kepada O'Neil ke ESPN, walaupun peran tersebut mereka masih mempersiapkan dan penawarannya juga masih belum diketahui. Di samping dari posisi atau mengakses posisi manajer, sumber juga mengatakan Manchester United juga ingin mengganti tim kepelatihannya. Gary O'Neil menandatangani kontrak 3 tahun dengan Wolves musim panas lalu, dan ini tentu saja akan membuat Manchester United harus membayar kompensasi kalau mereka memilih untuk menawarkan pekerjaan ini ke Gary O'Neil. Mantan pemain Middlesbrough, Portsmouth, dan juga West Ham memulai karir pelatihnya di Liverpool U18 setelah dikontrak oleh Michael Edwards di waktunya ketika menjadi sporting director di Liverpool. Michael Edwards dan juga Gary O'Neil sebelumnya pernah bekerja bersama di Portsmouth di Premier League tahun 2000-an. Manchester United masih belum memberikan komentarnya atau menolak memberikan komentar mengenai kemungkinan pembicaraan antara Gary O'Neil ketika didekati oleh ESPN. Oke. Wow, Gary O'Neil. Ini kabar yang mengejutkan ya. Gua menilai ini masih rumor, belum ada yang pasti. Mungkin masih ada kabar ketertarikan, namun ya masih dipertimbangkan begitu ya. Dan kalau melihat kemungkinannya, gue melihat Gary O'Neil muda, sukses dengan Bournemouth, artinya mempertahankan di Premier League. Di Wolves juga sejauh ini Wolves berada di peringkat ke-9, bahkan di atas Newcastle dan juga Chelsea. Namun gue melihat ukuran atau level klub Manchester United dengan Wolves, dengan Bournemouth, ini berbeda jauh. Pengalaman menurut gue juga penting. Dressing room tidak akan sama. Dressing room di Wolves, dressing room di Bournemouth, ini berbeda. Sekalipun nanti Gary O'Neil mendapatkan support dari
Dan Ashworth contohnya ya, sporting director dan juga pihak manajemen. Tapi kan dia sendirian juga yang harus menangani pemain-pemain yang mayoritas adalah pemain premium, pemain mahal, pemain bintang bahkan. Dan ini membutuhkan pengalaman. Gua melihat Gary O'Neil belum ada di level tersebut saat ini. Mungkin 5 tahun, 7 tahun mendatang dia bisa membuktikan sesuatu dengan Wolverhampton atau dengan klub lain. Itu hal yang berbeda. Gua ingat betul bagaimana sosok David Moyes contohnya yang menangani Everton ketika dengan usia muda mengalami masa sulit di sana, tapi dengan support, dengan waktu yang dia dapatkan di Everton dan juga dengan konsep filosofi yang jelas yang dia bangun betul dengan dari waktu ke waktu ya, akhirnya bisa membawa Everton ini finish di peringkat Eropa, bahkan di atas Liverpool. Pencapaian yang sangat luar biasa bagi Everton. Tapi ya dia butuh proses, dia butuh waktu, butuh pembuktian juga. Kemudian dikontraklah oleh Manchester United. Gary O'Neil gue melihat masih terlalu muda, masih butuh pembuktian yang lebih banyak. Bagaimana Manchester United ini merupakan tim besar, bukan cuma di Premier League tapi juga di Eropa. Gua belum melihat kiprah yang bagus contohnya di Eropa. Ini kan juga sesuatu yang harus dipertimbangkan. Gua menilai oke, pelatih muda iya, tapi bagaimana jam terbang juga penting dalam menangani sebuah klub atau tim yang ukurannya tuh sangat besar sekali. Seperti Manchester United, klub juga ya. Andreas Villas-Boas contohnya beberapa waktu yang lalu ketika dia tampil luar biasa dengan tim di Portugal, lalu ke Chelsea, ternyata juga tidak begitu sukses secara konsisten karena memang situasinya berbeda. Walaupun memang dilihat pada saat itu Andreas Villas-Boas salah satu sosok potensial pelatih muda, ya kan. Dan ini juga gue lihat itu saja dia sudah punya pengalaman di Eropa bersama tim Porto kalau tidak salah pada saat itu ya. Dan Gary O'Neil gue pikir sekali lagi dari sisi kurikulum vitae-nya pengalaman masih sangat kurang. Dan gue tidak mengerti bagaimana kabar ini bisa muncul. Apa hanya karena Manchester United akan ada peran pelatih itu saja, lalu siapa-siapa saja yang punya pengalaman sebagai pelatih. Well, menurut gue hampir seluruh manajer mereka punya background sebagai pelatih. Dan menurut gue tidak akan masalah kalau memang ada perubahan peran ya dari manajer ke pelatih. Tapi tentu saja akan ada pembicaraan di sana mengenai tentang ruang lingkup hak, kewajiban, pekerjaan dan lain-lain, skopnya akan seperti apa dengan pihak-pihak lain di klub, dengan sporting director, dengan technical director, dengan staff-staff kepelatihan yang lain. Dan menurut gue tidak ada masalah di situasi tersebut. Sehingga ya tidak bisa hanya karena Manchester United akan merubah posisi manajer menjadi pelatih kepala, lalu posisi-posisi yang saat ini memang diduduki oleh pelatih kepala di klub-klub lain ini langsung dihubungkan ke Manchester United. Ditambah lagi juga Manchester United harus membayar kompensasi kepada Wolverhampton. Ini akan ada investasi lagi kayaknya selain juga kontrak, gaji dan lain-lain. Terlalu besar sih menurut gue resiko kalau Manchester United betul ingin mengontrak Gary O'Neil dari Wolverhampton atau ke Old Trafford. Itu menurut gue sih secara ringan amatiran, tapi sekali lagi gue katakan ini masih sebatas rumor saja. Kurang lebih demikian bagaimana menurut Sobat Football United, bisa drop di kolom komen tanggapannya. Terima kasih sudah menyaksikan, jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.